Halo Sobat Belajar, gimana keadaannya hari ini? Yang pasti harusnya tetap semangat untuk belajar ya. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Inggris bersama dengan saya Marcel. Nah, hari ini kita akan, sebelum mulai nih, kita akan membahas tentang The Da Vinci Code. Kalau Sobat Belajar tahu, Da Vinci itu adalah dari Leonardo da Vinci, yaitu penulis salah satu lukisan yang bisa dibilang paling terkenal, yaitu Mona Lisa. Nah, dalam film The Da Vinci Code ini merupakan sebuah film yang dirilis tahun 2006, ada nih yang sebenarnya terletak sebuah kode di balik karya-karya si Da Vinci ini, Leonardo da Vinci. Nah, filmnya seperti apa? Coba kita lihat cuplikan yang satu ini. We are in the middle of a war to protect a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of mankind. Professor Langdon, the Chief of Police would like your assistance. I'm not sure how much help I'm going to be here. Dear God. He did this himself in his own blood? Is it possible? This is a message your grandfather left you. He left us. Might be some kind of anagram. Can you break it? Demons, omens, codes, monks. Da Vinci. Professor Langdon, you're in grave danger. From director Ron Howard. Sir Lee Teabing. Robert, what can an old cripple do for you? I'm into something here that I cannot understand. You asked what will be worth killing for. Open your eyes. Witness the greatest cover-up in human history. You're saying all this is real? Real enough to kill for. Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, with Paul Bettany and Jean Reno. You must explode the truth onto the world. Mankind can finally be set free. The Da Vinci Code. Nah, gimana tadi Sobat Belajar? Seru ya kelihatannya filmnya ya. Sobat Belajar bisa coba untuk nonton full filmnya nanti ya. Nah, hari ini kira-kira dari film itu kita akan belajar apa sih? Jadi kan dia mencoba menguak sebuah misteri yang ada terdapat dalam sebuah karya. Nah, sama seperti kita hari ini, kita akan mencoba untuk melihat apakah dari pesan-pesan yang ditulis oleh penulis-penulis yang nanti akan kita bahas, apakah ada sebuah pesan yang tersembunyi di dalamnya, yaitu author's intention, describing author's motive of or intention of the passage. Ya, jadi jangan kemana-mana, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, kita langsung mulai bahas saja dari yang pertama. Jadi, sebenarnya author's intention itu apa sih? Ya, oke, ini di abaikan saja. Jadi, author's intention ini harusnya author's intention ya. Adalah an author's purpose in his or her, or an author's purpose is his or her reason for an intent in writing. Jadi, sebuah tujuan daripada si penulis ini ya, ada atau sebuah juga alasan untuk kenapa mereka menulis. Ya, an author's purpose may be to amuse the reader or to persuade the reader. Jadi hanya untuk ya entertainment aja atau untuk meyakinkan pembacanya. Jadi itu merupakan intensi yang biasa terdapat dalam tulisan-tulisan karya penulis-penulis ini. To inform the reader or to satirize a condition. Jadi hanya untuk memberitahu nih tentang sebuah informasi kepada pembaca-pembacanya, ya. Kalau saya bilang di sini an authors, bukan berarti harus kayak siapa ya, Ilana Tan atau mungkin Andrea Hirata, penulis-penulis terkenal. Kita juga bisa kok menjadi penulis kan? Dan kita kalau ingin menulis, bisa juga kita sisipkan pesan-pesan yang bisa to amuse the reader, to persuade the reader, ya. Bisa juga kita cuma to inform the reader, itu juga bisa. Karena kita juga bisa menulis dengan ada purpose-nya. Oke? Next, jadi itu yang dimaksud ya. Sekarang, kita bisa lihat di sini, an author writes with one of four general purposes in mind. Jadi,
Seorang penulis ini bisa menulis antara 1 dari 4 ini nih, tujuan umum ya yang biasa ada. Ada pertama, to relate a story or to recount event. Kita udah belajar tentang recount text ya, atau untuk menceritakan pengalaman yang sudah terjadi. Ya, ini disebutnya naratif text. To tell what something looks like, sounds like, or feels like. Deskriptif. Dari namanya aja, dia adalah untuk mendeskripsikan. Kita tahu sekarang kita udah familiar banget ya, udah nggak asing lagi dengan kata deskripsi, yaitu untuk kejelasan sebuah. Kalau dalam sini ya something itu yang dijelaskan di dalam ceritanya. Bisa jadi tentang seorang manusia, atau seekor binatang, atau tentang apapun ya. Kelihatannya seperti apa, kedengarannya seperti apa, ya, perasaannya seperti apa, itu bisa dijelaskan di descriptive text ini. Lalu, to convince a reader to believe an idea or to take a course of action. Jadi untuk convince, meyakinkan, untuk meyakinkan pembacanya nih, ya. Misalkan si penulis ini mempunyai sebuah ide. Contohnya, kita langsung ambil contoh aja untuk Go Green, ya. Jadi dia bisa aja menulis tentang sebuah paragraf, tentang passage, ya. Lalu untuk mengconvince reader, mengconvince pembacanya. Oh, kalau Go Green itu bagusnya gini. Jadi secara tidak langsung dia ingin memberitahu, atau secara langsung dia ingin memberitahu pembacanya untuk, ayo kita Go Green. Seperti itu, ya. Itu namanya adalah persuasive. Lalu, to inform or teach the reader. The author uses expository writing. Ya, jadi nih, to inform or to teach. Di situ adalah keywordnya. Jadi ada 4 nih, ya kita ulang lagi, ada 4 intention dari authors kalau mereka ingin menulis sesuatu. Ada untuk yang naratif, itu untuk to relate a story or to recount. Deskriptif untuk menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu. Persuasif untuk meyakinkan, dan juga expository atau to inform or to teach, untuk mengajar atau untuk memberikan informasi. Ya. An author's purpose is reflected in the way he writes about a topic. For instance, if his purpose is to amuse, he will use jokes or anecdotes in his writing. Jadi maksudnya, kita bahas dari yang pertama dulu. Maksudnya apa sih? Ini, kita baca pelan-pelan ya. An author's purpose is reflected in the way he writes about a topic. Jadi kita bisa tahu tujuan dia dari 4 itu sebenarnya apa sih? Dalam kita baca cara dia menuliskan sesuatu. Contoh, nih, for instance, contoh. Kalau purpose-nya itu untuk amuse, cuma untuk menghibur, membuat amuse itu membuat orang kagum lah istilahnya ya. He will use jokes or anecdotes in his writing. Bisa dikasih seperti jokes atau seperti jokes ini dalam bahasa Indonesia adalah lelucon. Ya, terlepas garing apa tidak, termasuk jokes bapek atau ibuk-ibuk atau tidak, ini merupakan salah satu intensinya dia. Ya, kalau ingin menulis tentang ini amuse. Ya. Lalu, clues to an author's purpose may be found in titles. Bisa di preface, bisa, and the author's background. Jadi, untuk kita tahu purpose-nya, pertama kita bisa lihat cara dia menulis. Kalau the jokes, kemungkinan besar dia sedang ingin mengamuse readers-nya, itu purpose-nya. Kalau juga kita bisa cari di judulnya, di prefaces-nya, atau juga di background dari author-nya. Itu bisa kita cari juga tentang apa sih yang sebenarnya author ini ingin sampaikan. Ya, apa yang sebenarnya author ini ingin sampaikan. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita akan bahas lagi secara general. Ya, jadi seperti tadi Da Vinci Code, diduga Da Vinci Code ini sebenarnya nggak cuma nggak cuma melukis. Ya, dalam lukisannya itu ternyata terdapat kode-kode yang bisa dipecahkan untuk memecahkan misterinya Da Vinci Code. Ya, lalu sama seperti ini, ada beberapa author yang menyisipkan dalam tanda kutip pesan-pesan rahasia dalam tulisannya. Ya, nggak cuma pesan rahasia, ada juga ya pesan-pesannya seperti biasa. Bukan pesan rahasia. Contohnya, dia sebenarnya tuh ingin mendeskripsikan sesuatu, ya intentionnya, purpose-nya, ya tujuan dia menulis bukan untuk menyembunyikan tapi untuk mendeskripsikan sesuatu, atau juga untuk naratif sebagai menceritakan kejadian masa lampau. Persuasif untuk meyakini yang tadi contohnya Go Green, dan juga untuk expository, ya. Jadi contohnya bisa kita lihat di sini. Ya, kita bahas lagi.
Jadi contohnya itu untuk tahu sebenarnya kita udah tahu nih kalau authors itu menulis bisa juga dengan purposes, dengan tujuan yang ada di otak dia. Ya, tujuannya apa? Bisa untuk 4 ini. Nah, cara tahu tujuannya ini apa? Dilihatnya dari mana? Dari sini. Yang pertama tadi ada ini. Kalau untuk dia cuma mengamuse, kalau untuk cuma menghibur, amuse, ya dia akan pakai jokes atau anecdotes untuk di tulisannya. Ya, atau clues to an author's purpose may be found in di mana? Di titles, prefaces, dan juga the author's background. Jadi bisa kita lihat juga di judulnya, ya, atau untuk prefacesnya, atau juga untuk di background dari authornya sendiri. Apakah dia contohnya penulis tentang yang emang cinta lingkungan, atau cinta perfilman, atau cinta apa? Berarti dia bisa aja mempersuade kita atau untuk meyakinkan kita untuk juga cinta lingkungan. Ya, contohnya lagi kalau deskriptif, kalau dia ingin menuliskan misalkan tentang pengalaman dia pergi ke Gunung Kilimanjaro misalkan, ya, dia akan tulis, oh Kilimanjaro itu tingginya segini, lebarnya segini, sejarah-sejarahnya apa, mungkin sejarah baik, sejarah kelam, seperti itu. Yaitu untuk deskriptif. Untuk naratif dia cerita aja, dia pergi ke sananya gimana, naik pesawat apa, manjatnya berapa lama, seperti itu. Ya. Jadi, coba sekarang kita bahas di quiz time ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengandung author's purposes ini. Pertama, the word is terracite. It is not committed with guns and knives, but with relentless bulldozers, roaring dump trucks, and giant shovels like mythological beasts. Dynamite cuts and rips apart mountains to reach the minerals inside, leaving nothing but empty, naked hills. The land is left wasted and allowed to slide down upon houses and into streams, making the land unlivable and the stream water undrinkable. This is terracite, or if you prefer, strip mining. Jadi dia lagi berbicara tentang apa? Tentang si terracite ini kan, coba kita bahas ya. The word is terracite. Jadi menjelaskan, yang akan dijelaskan itu apa? Terracite. It is not committed with guns and knife. Jadi terracite ini kalau kita dengarnya, oh mungkin ada ini ya, salah satu jenis pistol apa jenis pisau ya. Dia bilang bukan ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan pistol ataupun dengan pisau, tapi dengan bulldozer, dengan ini dump trucks itu yang bisa di mobil yang kalau nggak salah yang seperti ini nih. Bentar ya. Yang baknya itu bisa turun, yang bisa dimiringkan seperti itu untuk menurunkan isinya, ya. Atau juga giant shovels, ya, sekop raksasa. Seperti katanya ya seperti makhluk-makhluk mythological atau makhluk-makhluk mitos dalam mitos ya. Dynamite cuts and rips apart mountain to reach the mineral inside. Jadi dia menjelaskan kalau dinamit ini itu bisa memecahkan batu-batu gunung untuk mengambil mineral yang ada di dalamnya. Ya, tapi yang disisakan itu apa? Dia nggak menyisakan apa-apa kecuali cuma bukit yang gundul. Bukit yang gundul itu kita tahu ya nggak bagus untuk lingkungan. The land is left wasted and allowed to slide down upon houses. Karena dia gundul, kalau kita tahu ya pelajaran ini pelajaran SD atau SMP. Kalau gunung itu gundul, lalu ada curah hujan turun, yang terjadi apa? Nggak ada tempat untuk meresap. Jadi dia kan longsor, ya, karena tidak ada lagi pohon-pohon untuk menahan deras air itu, ya. Jadi dia akan slide down upon houses and into streams dan akan jatuh juga ke aliran-aliran air, ya. Jadi tanahnya itu bakal nggak bisa orang rawan longsor mana bisa ditinggalin, kan? Dan juga aliran air itu tadi kan udah kena segala macam bebatuan kotor, kan? Jadinya nggak bisa diminum. Jadi ini yang disebut dengan terracite atau if you prefer atau ya kalau kamu tahu bahasa lainnya itu strip mining. Seperti itu. Jadi setelah dijelaskan seperti itu, kira-kira author's purpose itu apa sih? Tujuan si author atau tujuan si penulis ini menulis tentang passage ini itu apa sih? Apakah untuk inform you the purpose of strip mining, describe a strip mining operation, persuade you that strip mining is bad for the environment, define terracite. Apakah dia memberitahu kita tujuan dari strip mining? Iya. Di mana? Di sini. Untuk mengambil mineral di dalamnya. Ini semua tentang strip mining ya. Jadi kita udah tahu dia untuk mengambil mineral. Tapi apakah itu tujuannya? Dengan segini banyak dia cuma mau kasih tahu ini dalam satu kalimat? Enggak ya? Jadi bukan. Apakah itu describe a strip mining operation? Apakah dia untuk menjelaskan strip mining ini cara kerjanya seperti apa sih? Apakah dia menjelaskan? Sedikit ya, jadi dia jelaskan ini dengan dynamite. Dibuka lalu dalamnya ada mineral diambil. Tapi cuma itu doang. Atasnya bukan, bawahnya bukan.
Jadi, ini bukan jawaban yang betul. Lalu, persuade you that strip mining is bad for the environment. Apakah dia meyakinkan Sobat Belajar kalau sebenarnya strip mining ini sebenarnya nggak bagus untuk environment atau nggak bagus untuk lingkungan? Ada di sini ya. Dia jelaskan kalau jadi rawan ini, aliran air juga jadinya rusak, segala macam. Tapi apakah itu inti dari semuanya? Nggak juga, ya, karena ada yang lainnya juga. Lalu define terasite ini jawaban yang betul. Intinya adalah dari sini, ya. The word is terasite. Jadi dia udah ingin menjelaskan dulu terasite. Jadi dari sini sampai bawah, dia semua menjelaskan tentang terasite atau strip mining itu apa sih? Ini sama ya. Terasite itu sama dengan strip mining. Jadi maksudnya apa sih? Terasite dan strip mining ini maksudnya apa? Ya. Jadi dia mendefine terasite. Seperti itu untuk tahu purpose-nya apa. Ya, jadi ini adalah untuk expository atau to inform you about terasite. Lalu yang kedua. The human sex chromosomes are of the XX strip XY pattern. The Y chromosome is much smaller than the X chromosome. The two types of sperm cells are formed during gametogenesis. Half of these have the X chromosomes and the others have the Y chromosome. Every X cell has an X chromosome. Therefore, fertilization determines the sex. If a Y sperm cell fertilizes the egg, a male develops. Jadi ini tentang pelajaran biologi ya. Kalau tadi lebih tentang ke geografi, kalau ini lebih tentang ke biologi. Dia sedang menjelaskan tentang kromosom manusia. Kita tuh punya ada XX dan XY ya. XY itu lebih kecil daripada X, dan juga nih sperma itu mengandung dua tipe ya saat pembentukan. Setengahnya udah dapat X, setengahnya dapat Y ya. Kalau telurnya ini, indung telur ini dapatnya X ya, itu bisa jadi sebentar. Every X cell has an X chromosome, therefore fertilization determines. If Y cell fertilizes X, ya. Kalau Y, kalau ini kan dia ada X ada Y, sperm itu ada X ada Y kromosomnya. Kalau Y yang nyampe ke indung telur duluan, berarti akan lahirlah laki-laki. Kalau sebaliknya kalau XX mungkin perempuan ya. Yang nggak gitu jago biologi. Tapi dari passage ini, kira-kira author's intention-nya apa sih? Explain how the sex of humans is determined, describes chromosomes, tell the steps in fertilization, contrast X and Y chromosomes. Apakah dia menjelaskan bagaimana cara terbentuknya jenis kelamin seorang manusia? Iya, dia menjelaskan, tapi cuma di akhir doang. Cuma di sini doang nih. If Y sperm cell fertilize the egg, a male develops. Bahkan dia nggak jelaskan bagaimana female develops di passage ini. Ya, jadi ini apakah ini purpose-nya? Bukan. Apakah dia untuk describe chromosomes? Bisa jadi. Kita simpan dulu. Tell the steps in fertilization. Apakah tentang proses kesuburan? Apakah dia menjelaskan secara detail gitu bagaimana cara biar kromosomnya ini bertemu jadi subur dan untuk itu? Enggak ya, dia cuma bilang di sini doang nih fertilization-nya. Satu kalimat doang, berarti bukan. Apakah untuk mengkontras X dan Y kromosom itu bedanya apa sih? Apakah bedanya X begini, Y begini? Itu dia menjelaskan di mana? Di sini doang ya. Satu kalimat ini doang. Jadi nggak tepat. Ini yang paling benar dia adalah mendescribe chromosomes. Ya, karena dia menjelaskan dari awal, oh kromosom itu ada XX, XY. Ya, kalau kromosom Y begini, kalau kromosom X begini. Lalu ini tuh terdapatnya di sel sperma ada kromosom X, ada kromosom Y, ya. Lalu X cell itu kromosom X, bla segala macam, dan dia terus menjelaskan. Berarti intinya garis besar dia menjelaskan tentang kromosomes. Oke? Jadi udah dua soal nih, kira-kira sobat belajar udah mulai ngeh nih. Ya, kira-kira apa sih yang disebutkan dengan author's purpose ini? Lalu, to make a delicious New England pit, proceed as follows. Take some water and flour, bukan floor. Okay? Flour. Then construct a bulletproof dough. Make this into a disc-shaped object. Dry it for a couple of days in a mild temperature. Pour on stewed dried apples and slabs of citron. Leave it in a safe place until it petrifies. Serve cold at breakfast and invite your mother-in-law.
Ini tentang apa? Resep. Betul? Jadi author's purpose-nya langsung aja. Tell the steps in making a pie. Benar. Make fun of satirized New England cooking. Apakah dia make fun? Apakah dia bikin ini seperti lelucon? Iya juga ya, karena kalau sobat belajar lihat kalimat terakhir. Serve cold at breakfast and invite your mother-in-law. Sajinya dingin, pas sarapan aja, tuh undang deh mertua lo. Itu kan kayak ejekan. Dan juga di sini nih, saya baru sadar di sini. Then construct a bulletproof dough. Lalu bikinlah sebuah adonan yang nggak bisa ditembus dengan peluru. Lah, peluru aja nggak bisa tembus, kita gimana makannya dengan gigi manusia? Berarti kan ini menjelaskan, sedikit mengolok-olok kalau makanan ini sebenarnya nggak bisa dimakan. Betul? Jadi, ada dua nih, jawabannya yang benar ada dua. Persuade the reader to buy New England pie. Enggak ya, karena dia nggak bilang kita harus beli, dia malah jelaskan step by step-nya. Describe New England pie. Enggak juga ya, karena dia cuma cara bikinnya. Dia nggak menjelaskan New England pie itu apa. Tapi dia menjelaskan cara bikinnya. Jadi antara dua nih, antara tell the steps in making a pie atau make fun of New England cooking. Yang lebih tepat adalah tell the steps. Atau mau kita coba baca lagi? Coba ya. To make a delicious New England pie, proceed as follows. Take some water and flour, then construct a bulletproof dough. Make this into a dish-shaped object. Dry it for a couple of days in a mild temperature. Pour on stewed dried apples and stalk of citrons. Leave it in a safe place until it petrifies. Serve cold at breakfast and invite your mother-in-law. Tapi sebenarnya jawabannya bisa dua nih. Dibilang bikin pie juga dibilang juga benar bikin pie. Apa dibilang make fun juga dia make fun. Banyak sarkasme yang bisa kita temukan di sini ya. Delicious pie ini, bulletproof dough tadi juga ya. Leave it in a safe place. Segala macam itu kan seperti sarkasme yang menyatakan kalau sebenarnya makanan ini tuh makanan New England itu nggak enak. Jadi gimana sobat belajar? Kira-kira mana yang lebih tepat? Kemungkinan ya kalau saya jadi gurunya ini dua-duanya benar ya. Ini juga sepertinya benar, cukup banyak bukti yang mendukung, ini juga benar. Karena jalan cerita utamanya. Tapi kalau untuk amanah mungkin kita pilih yang ini. Karena dia jelas-jelas making a pie. Ya, sedangkan kalau untuk menjelek-jelekannya, ya bukan secara inilah, bukan secara terang-terangan, tapi yang seperti dibilang sini secara satir. Ya. Oke. Seperti ini akan jadi soal terakhir kita. I will try to give the reader of this article some idea of the real nature of Gothic architecture, not just of Venice, but of universal Gothic. One of the most interesting parts of our study will be to find out how far Venetian architecture went in achieving the perfect type of Gothic and how far it fell short of it. Jadi dia menjelaskan tentang dua hal pada umumnya ya. In general, dia menjelaskan tentang dua, itu tentang Gothic dan satunya lagi tentang ini, Venetian architecture. Oke, keep this in mind. Jadi kita lihat sekarang. Ada 4. Explain the importance of Gothic architecture, describe Venetian architecture, show how Venetian architecture is different from Gothic architecture, show the nature of Gothic architecture. Jadi apakah dia menjelaskan Gothic doang atau menjelaskan Venetian doang? Kira-kira yang mana? Dia menjelaskan dua-duanya secara sama rata ya. Gothic juga dijelaskan, Venetian juga dijelaskan ya. Jadi karena di sini tulisannya dia cuma satu-satu doang, berarti bukan jawabannya. Karena harus ada dua-duanya. Dan yang ada dua-duanya adalah pilihan yang ini. How Venetian architecture is different from Gothic architecture. Jadi seperti itu. Ya, soal ini cukup simpel. Jadi kita bisa bahas satu soal lagi. Okay. On September 23rd, a large cavalry troop from Fort Robinson arrived at the camp of Sitting Bull. Just as he was about to give a welcoming speech, a commotion broke out among the watching warriors. Revels were fired, and the meeting ended in the massacre of the soldiers. Ya, jadi dia lagi bilang nih ada event tanggal segini, ya, tapi saat ingin diucapkan selamat datang, tiba-tiba malah terjadi kerusuhan. Ya, ada yang ini peluru-peluru ditembakkan dan juga dari awalnya dari meeting berubah menjadi pembunuhan massal. Ya, jadi author's passage-nya kira-kira apa nih?
describe Sitting's bull camp, persuade the reader that the Indians were bloodthirsty, tell the events leading to a massacre, explain the problem of the cavalry. Kira-kira yang mana? Apakah dia menjelaskan Sitting Bull Camp itu apa? Enggak, dia cuma menjelaskan ada orang yang sampai ke Sitting Bull Camp. Berarti ini bukan jawabannya ya. Persuade the reader that the Indians were bloodthirsty. Apakah disebut ada Indian di sini? Suku Indian, apakah ada? Nggak ada juga. Ini bukan jawabannya. Tell the events leading to a massacre. Jadi dia menceritakan sebuah event, ya, sebuah kejadian yang ujung-ujungnya tuh berakhir dengan pembunuhan massal. Apa explain the problems of the cavalry? Kita coba dulu cek yang terakhir. Apakah dia menjelaskan masalah dari cavalry troop ini? Enggak ada ya. Berarti jawaban yang benar adalah ini. Tell the events leading to a massacre. Ya. Jadi benar nggak? Coba. Eventnya apa? Oh, ini ada sebuah kejadian. Kalau si trupnya ini nyampe, tapi pas saat mau welcome speech, malah ujung-ujungnya jadi pembunuhan massal. Benar apa salah? Benar ya. Berarti tell the events leading to a massacre. Jadi gitulah cara kita mencari author's purpose daripada ini masih ada, tapi kita udah kehabisan waktu, apa-apa. Jadi hari ini kita udah belajar tadi awal-awal itu kalau authors itu mempunyai sesuatu pesan yang biasa disembunyikan di dalam tulisannya. Ya, bisa untuk tadi ada mempersuade, expository, naratif, deskriptif, ya, dan lain sebagainya. Deskriptif itu yang ini nih. Yang ini deskriptif untuk menjelaskan kan. Kalau ini untuk expository tadi yang ini, dua ini ya, expository. Kalau yang itu nggak ada deh. Kalau untuk yang, ini untuk yang naratif, karena untuk recount text kan. Seperti itu contohnya, ya. Jadi kita udah belajar hari ini tentang author's passage. Dibaca aja. Intinya adalah dibaca aja sekali, 2 kali sampai sobat belajar kira-kira tahu nih. Dan jangan lupa untuk eliminasi jawabannya agar tahu mana sih jawaban yang paling tepat di antara 4 jawaban itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk pelajaran kali ini kita sudah sampai di penghujung sesi. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!